Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ruang lingkup ekonomi internasional, yaitu yang terdiri dari saya sendiri Elviana Ramawati, rekan saya Sri Wahyuni, Niatul Alfi, dan Nur Tamami Husna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi dan permasalahan ekonomi internasional, yaitu ekspor atau impor. Ekonomi ini mencakup baik aspek mikro dan makro. Transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya ini, dan mekanisme dunia pada umumnya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu karakteristik ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kondisi pasar yang terbuka. Sekarang banyaknya arus transfer uang yang semakin hari semakin canggih dengan teknologi yang berkembang. Yang kedua yaitu keterkaitan dan ketergantungan ekonomi. Dengan adanya perdagangan dan industri perusahaan multi internasional yang cenderung integrasi ekonomi regional. Yang ketiga yaitu muncul dan ditimbulnya segala persaingan yang semakin hari semakin ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 002. Saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dan impor barang jasa. Yang kedua adalah kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan pembayaran internasional meliputi tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional yang berupa pengawasan terhadap pembayaran internasional. Yang ketiga yaitu kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan luar negeri itu merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan. Adapun bantuannya yaitu meliputi pinjaman, yaitu bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan, dan bantuan militer terhadap negara lain. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup ekonomi internasional. Ruang lingkup ekonomi internasional itu pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan ruang lingkup ilmu ekonomi pada umumnya. Kalau ilmu ekonomi umum terutama mempelajari masalah-masalah yang bersangkutan dengan satu negara yang tertutup. Ilmu ekonomi internasional mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi antar. Dengan demikian, ilmu ekonomi internasional bersifat lebih umum dibandingkan dengan ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi yang tertutup. Sebab dalam hal ini jumlah negara yang saling berhubungan tinggal satu saja, kecuali studi ilmu ekonomi langkah saja, walaupun sangat esensial untuk mempelajari perilaku ekonomi yang real, sebab sebenarnya kita kini tidak lagi ekonomi tertutup, kecuali ekonomi dunia. Adapun ruang lingkup studi ekonomi internasional yaitu yang pertama teori dan kebijakan perdagangan internasional atau International Trade Theory and Policy. Yang kedua yaitu teori dan kebijakan keuangan atau moneter internasional atau International Finance. Yang ketiga organisasi dan kerjasama ekonomi internasional atau International Economic Organization and Cooperation. Dan yang terakhir yaitu perusahaan multinasional dan bisnis internasional atau Multinational Corporation and International Business. Kemudian yaitu faktor penunjang ekonomi internasional. Faktor penunjang ekonomi nasional salah satunya yaitu yang pertama memiliki keinginan untuk dapat keuntungan. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan yang berbeda dalam teknologi atau biasanya kita disebut dalam iptek. Selanjutnya yaitu memiliki kelebihan produk atau barang di dalam negeri. Adanya perbedaan sumber daya alam, tenaga kerja, adat dan istiadat, iklim yang dimiliki suatu negara. Kemudian yaitu terdapat era globalisasi di mana setiap satu negara tidak mungkin bisa hidup dengan sendirinya tanpa bantuan dari negara-negara lain. Yang selanjutnya yaitu adanya kesamaan selara terhadap suatu barang atau jasa yang memang sedang modern di zamannya.
Dan yang terakhir yaitu adanya keinginan untuk dapat membuka suatu peluang kerjasama serta hubungan-hubungan diplomatik yang dilakukan dengan masyarakat dari negara-negara lain. Sedangkan permasalahan ekonomi internasional yaitu yang pertama meningkatnya proteksi perdagangan negara-negara dengan membentuk blok perdagangan seperti blok perdagangan Amerika Serikat, blok perdagangan Australia. Yang kedua yaitu permasalahan kemiskinan di negara dunia dengan ketimpangan kesenjangan di negara-negara maju. Yang ketiga yaitu ketidaksiapan negara-negara terhadap pasar bebas di kawasan tersebut. Yang keempat yaitu tidak amannya suatu negara serta kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing dalam sistem moneter yang mengambang yang dapat mengguncang perekonomian domestik suatu negara. Dan yang terakhir yaitu pembayaran antar negara sulit dan resiko besar dalam perbedaan mata uang antar negara. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat ekonomi internasional. Tujuan ekonomi internasional meliputi 1. Autarki. Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Dikarenakan tujuan autarki ini bermaksud untuk menghindari pengaruh dari negara lain, baik dari pengaruh ekonomi, politik, dan militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Tujuan ini bertentangan dengan autarki di atas, dikarenakan dengan mengorganisir perdagangan internasional di suatu negara akan mendapatkan manfaat dari spesialisasi dan peningkatan kesejahteraan. Jadi untuk mendorong perdagangan internasional, kendala atau pembatasan dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan lain-lain akan dihapus atau dikurangi. Itu berarti perdagangan bebas pemimpin. Yang nomor 3 yaitu perlindungan. Tujuan ini adalah untuk melindungi industri persaingan nasional untuk produk impor. Kebijakan mungkin dalam bentuk tarif ataupun quid pro quo. Yang nomor 4 yaitu saldo keseimbangan pembayaran. Terutama untuk negara yang telah mengalami defisit dalam neraca pembayaran, posisi cadangan valuta asingnya rendah. Kebijakan ekonomi internasional kemudian diperlukan untuk menyeimbangkan saldo pembayaran internasional. Kebijakan ini biasanya dalam bentuk pemantauan valuta asing atau pengangkutan pertukaran. Pengawasan pertukaran tidak hanya mengelola atau memantau lalu lintas tetapi juga modal. Untuk selanjutnya yaitu manfaat ekonomi internasional. Manfaat ekonomi internasional meliputi 1. Ketersediaan pekerjaan. Ketersediaan pekerjaan akan meningkat karena permintaan untuk ekspor tinggi. Sebagai salah satu faktor yang menentukan kelancaran tingkat kegiatan produksi yang terus meningkat sangat tergantung pada jumlah tenaga kerja yang memadai. Selain kebutuhan akan ketersediaan bahan baku. Yang nomor 2 yaitu menanggapi kebutuhan barang dan jasa. Kebutuhan dari permintaan yang terus berubah, maka memerlukan ketersediaan bahan baku dalam produksi yang memenuhi kebutuhan mereka. Agar solusi untuk mengatasi kekurangan bahan baku, negara harus didasarkan pada kegiatan komersial internasional. Dalam hal ini untuk memenuhi pasokan komoditas. Yang nomor 3 yaitu harga barang dan jasa lebih murah. Kelangkaan produk di pasar akan berdampak negatif pada stabilitas harga pasar. Ketika harganya semakin mahal dan mulai dengan cara yang tak terkendali, kemungkinan bahwa potensi inflasi akan lebih tinggi. Untuk menghindari bahaya ini, langkah-langkah diperlukan untuk menyeimbangkan permintaan dan kesediaan produk, yaitu dengan meningkatkan jumlah produksi. Tetapi ketika negara lain memiliki batas dalam kasus ini, solusi terbaik adalah meningkatkan kuota impor untuk barang sesuai dengan permintaan komunitas. Manfaat selain kepuasan permintaan untuk produk juga akan memelihara tingkat harga di pasar agar stabil dan murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.